Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil riba. Bi alifin maksuratin lughatan az-ziyadatu wa syar'an muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamathuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khirin fil iwadaini aw ahadihima. والربا حرام وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومة وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفقها أو تداويا ولا يجري الربا في غير ذلك ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك أي بفضة مضروبين كان أو غير مضروبين إلا متماثلا أي مثلا بمثل فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا وقوله نقدا أي حالا يدا بيد فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح ولا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه سواء باعه للبائع أو لغيره. Fasal menjelaskan tentang hukum riba. Riba itu menggunakan alif maksurah yang secara etimologi itu bermakna lebih atau bertambah. Sedangkan secara terminologi syar'i itu adalah tukar menukar iwad, tukar menukar barang dengan barang yang lain yang tidak diketahui persamaannya pada mi'yar syar'i, timbangan syar'i yang dilakukan ketika akad. Atau riba juga bisa didefinisikan dengan dua barang yang dijadikan sebagai alat tukar menukar atau salah satunya itu tidak dilakukan ketika akad. Dan di sini riba itu hukumnya haram dan riba itu terjadi pada zahab, fiddah dan mad'umah. Yang dimaksud dengan mad'umah di sini adalah makanan yang biasanya bisa dikonsumsi atau makanan yang biasanya dikonsumsi seperti makanan pokok atau makanan ringan atau obat-obatan. Dan pada selain hal tersebut yaitu mazkurat yang disebutkan oleh Musonif itu riba tidak berlaku. Dan boleh menjual dan hukumnya tidak boleh. Ai bi makna la yasihu artinya tidak sah. Menjual emas dengan kompensasi emas, begitu pula menjual perak dengan kompensasi perak. Baik keduanya itu dicetak atau tidak. Namun di sini ada pengeksklusian dari Musonif dari pernyataan bahwa tidak boleh menjual emas dengan kompensasi emas begitu pula perak, yaitu mutamatsilan ay mislan bi mislin. Menjual emas atau menjual perak dengan kompensasi emas atau perak yang sama itu hukumnya boleh. Oleh karenanya menjual barang ribawi pada hal tersebut dalam mi'yar yang mutafadhi itu hukumnya tidak sah. Yang dimaksud dengan kemusonib naqdan ay halan yadan biyadin. Yang dimaksud dengan naqdan di sini perlu dibedakan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan naqdan itu ketika sudah terima barang secara real. Yang dimaksud dengan halan itu ketika dua mutabayi'an yaitu dua belah pihak itu masih berada di majelis akad dan belum serah terima barang. Nah, di sini Musonif memberi pemahaman bahwa ketika menjual barang ribawi itu harus secara kontan. Seandainya barang ribawi itu dijual secara muajjal, maka hukumnya tidak sah. Ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Begitu pula tidak sah seseorang
menjual sesuatu kepada orang lain sebelum ia menerima barang tersebut, baik ia menjual kepada pihak bai atau selainnya. Hal ini berdasarkan kepada hadis bahwasanya la tabi'anna syai'a hatta tabidahu. Hadis tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang menjual barang kepada orang lain sebelum ia menerima barang tersebut, dalam artian ia juga membeli barang tersebut, itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena di sini yang kemudian dirugikan itu adalah pihak ketiga, yaitu ada potensi untuk gugur dari barang yang dibeli oleh syahs. Maka kemudian yang dirugikan itu adalah pihak ketiga. Mungkin itu pemaparan dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.